Maaf, Ya, peralat saya enggak apa-apa. Ya. Okay. Yang jadi coach itu Bu Dina, saya jadi coaching. Yang pengamat Oh adalah iya. Nur, ya. Oh iya. Oke, siap. 1, Tunggu sebentar. Ya. Latihan kemarin coachingnya Bu Nur itu. Oh begitu. Oh ya, maaf. Oke, silakan. Udah lupa ya. Oke. 1, 2, 3, monggo. Selamat siang Bu Nur, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Wah, kita sudah 2 hari nggak ketemu ya Bu Nur. Bu Nur gimana? Kemarin saya dengar-dengar sakit. Sudah sembuh Bu Nur? Sudah, berkat doanya Ibu Dina. Wah, luar biasa. Nah, ini tadi sudah mengajar ya Bu Nur. Hari ini kan anak-anak sudah PTM ya, 100% ya? Iya. Gimana suasana kelas Bu Nur? Kalau di kelas sih enak Mbak, enak Bu. Cuma kemarin itu saya ditegur. Ih, sebel banget aku. Kenapa? Ada apa Bu Nur? Coba yuk kita cerita-cerita. Sudah lama lo nggak cerita-cerita lo Bu Nur. Kemarin itu saya kan ditegur sama pengawas. Lah, pas pengawas datang ke kelas saya kemarin itu loh Mbak Bu. Oh, jadi ada monitoring Bapak pengawas kebetulan ke kelas Bu Nur. Iya. Oh, begitu. Iya, Bapak pengawas itu mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir. Satu mapel itu sudah diselesaikan semua. Lalu gini Bu, cuma saya nggak suka gitu loh, saya ditegur begitu, saya gimana gitu loh. Loh, sebenarnya ada masalah apa Bu Nur? Kok sampai pengawas itu menegur Bu Nur? Tahu saya Bu Nur ini ketika mengajar semuanya sudah sangat baik, tidak ada yang aneh-aneh. Iya, gini loh Bu, saya itu kan sudah belajar malamnya, kemudian sudah buka RPP, kemudian saya juga sudah mempersiapkan semuanya untuk medianya juga sudah saya persiapkan. Tetapi kemarin itu pengawasnya bilang, kenapa kok kamu nggak pakai buku paket gitu loh. Padahal kan saya nggak suka kalau ngajar sambil bawa-bawa buku begini, ini saya nggak suka loh. Dan dulu pengawas yang sebelumnya itu sudah pernah mengarahkan kepada saya untuk tidak membawa buku. Gitu Bu. Jadi saya nggak suka kemarin intinya ditegur seperti itu, suruh harus pakai bawa buku itu loh, aku nggak suka sama sekali. Jadi masalahnya karena Bu Nur tidak terlihat membawa buku teks ketika mengajar di depan anak-anak. Iya, kemarin itu kan saya kan menggunakan LCD Bu. Di situ saya pakai PowerPoint, kemudian saya jelaskan satu persatu slide-nya sama anak-anak. Yang kesemuanya itu sebenarnya sudah pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya sudah merasa istilahnya kalau saya untuk mengajar itu saya mampu dong gitu loh, kan sudah belajar. Tapi kenapa masih ditegur gara-gara saya tidak membaca buku, membaca buku sambil mengajar gitu. Lalu anak-anak gimana Bu Nur? Mereka menikmati nggak atau mereka enjoy nggak dengan pembelajaran yang Bu Nur ajarkan itu? Enjoy banget Mbak, anak-anak itu suka kalau gurunya itu pakai LCD, mereka bisa fokus ke papan tulis atau ke slide-nya itu. Kan saya kasihkan di slide-nya di dekat papan tulis itu, anak-anak seneng dan mereka lebih fokus untuk belajar di situ. Tapi kenapa harus belajarnya itu, pengawasnya itu bilang gini, ayo buka bukunya itu, buka bukunya bersama-sama dengan anak-anak.
dibaca bareng-bareng. Nah, seperti itu saya enggak suka. Oh, iya, 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 iya. Oke, saya paham, Bu Nur. Nah, Bu Nur, kalau saya lihat, tadi saya dengar ceritanya Bu Nur, kan Bu Nur sudah mempersiapkan ya. Lalu, sebenarnya bagaimana perasaan Bu Nur ketika Bu Nur sudah mempersiapkan pembelajaran itu sebelumnya? Kalau sebelumnya saya merasa percaya diri, merasa yakin saya bisa memberikan materinya kepada anak-anak dengan apa namanya, metode-metode yang bervariasi sehingga anak-anak nggak bosen, nggak cuma baca buku bareng-bareng, kemudian mengerjakan bareng-bareng seperti itu. Jadi kemarin itu kan soalnya saya tampilkan juga di slide Mhm. begitu, tapi kenapa Pak Pengawas nggak suka ya? Coba Bu Nur ceritakan ke saya, kemarin itu skenario pembelajarannya seperti apa, Bu? Dari mulai awal gitu. Dari mulai awal itu kan anak-anak habis berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional Nasional. begitu. Setelah itu kan itu kemudian diberikan pertanyaan pemantik, lalu kita mulai ke pembelajaran inti, kemudian saya mulai membuka slide LCD-nya itu, kemudian saya berikan materinya per slide dan anak-anak memahami atau tidak. Saya bertanya ke anak-anak, paham belum? Begitu. Kemudian anak menjawab, sudah. Saya lanjutkan ke slide berikutnya, seperti itu sampai pada LKPD. Pada saat di LKPD, disitulah anak-anak itu mengerjakan di LKPD yang sudah saya berikan di LCD tersebut, di slide tersebut. Setelah di LKPD tersebut, baru saya menyuruh anak-anak itu untuk membuka buku paket pada halaman 17 kemarin itu. Dan anak-anak juga mengerjakan, memakai buku paket tersebut. Tetapi memang saya tidak mengajar dengan menggunakan buku paket itu secara langsung, gitu ceritanya. Jadi buku paket itu digunakan ketika Bu Nur dan anak-anak melakukan pengerjaan di RKPD ya? Iya. Lalu, sebenarnya alasan Bu Nur untuk tidak membawa buku teks itu apa, Bu, sebenarnya? Karena semuanya sudah saya masukkan ke dalam slide. Jadi Jad intinya itu sudah saya tulis di slide tersebut, sudah saya jelaskan. Jadi anak-anak tinggal mendengarkan, kemudian bila mereka ingin mencatat, "Bu, saya mau mencatat." Oke, ditunggu dulu mereka mencatat sebentar, seperti itu. Jadi mereka juga secara tidak langsung sudah membaca bukunya. Dan satu malam sebelumnya atau malam harinya, anak-anak kan sudah belajar mengikuti untuk pembelajaran berikutnya halaman sekian dipelajari lebih dulu, jadi mereka sudah baca juga. Oke. Gitu. Jadi perasaan Bu Nur bagaimana? Dengan menggunakan, apa namanya, PowerPoint itu rasanya seperti apa? Lebih percaya diri atau bagaimana? Betul, iya. Saya merasa lebih percaya diri dan anak-anak juga senang. Jadi saya pengennya membuat kelas itu lebih menyenangkan sehingga mereka bisa belajar lebih bagus lagi, lebih nyaman, lebih Oh, bervariasi caranya, begitu. jadi kalau menurut Bu Nur sebenarnya masalahnya apa ya, Bu Nur? Kok pengawas sampai sebegitunya? Iya, mungkin karena pengawas sebelumnya itu masih muda, jadi beliaunya itu memang menyukai kalau hal-hal secara IT itu mereka suka. Juga mereka pengawas tersebut, pengawas yang lama Mbak, yang kemarin itu sebelum pengawas yang sekarang itu beliaunya senang kalau melihat guru itu menguasai materi. Jadi tanpa buku pun bisa mengajarkan kepada murid itu dengan bagus, dengan baik gitu. Kalau yang pengawas sekarang mungkin karena sudah sepuh,
sudah mau pensiun, sebentar lagi mau pensiun ini, sebulan lagi. Itu mungkin beliaunya masih suka kalau bu gurunya itu pakai buku. Seperti zaman dulu, gitu. Mungkin perasaan saya seperti itu. Oh, iya, Kemudian iya, saya iya. harus gimana ya, antara memilih cara beliau atau memilih cara saya. Saya masih galau ini. Iya, jadi begini aja Bu Nur, ternyata kan dari cerita Bu Nur itu ada perbedaan antara pengawas yang lama dengan pengawas yang dulu. Nah, kalau memang ada perbedaan karakter, kita bisa menjembatani biar sama-sama enak gitu Bu Nur. Sebenarnya kan bukan masalah metode pembelajaran ya, tapi kan hanya sekedar masalah membawa buku atau tidak kan ya Bu Nur kan? Oh, gitu Ya ya. kan Bu Nur? Iya, betul sekali. Berarti Mm-mm. gini aja ya. Atau kalau mau pengawasnya Gimana mau, enaknya itu Nur? ya, kalau pengawasnya mau ke sini, mau supervisi, monitoring seperti itu, oke lah, saya pakai buku paket supaya beliaunya juga merasa senang atau puas dengan pembelajaran yang saya lakukan. Tetapi nanti saya kalau beliaunya tidak hadir di sekolah saya mau memakai metode yang lama yang dari pengawas sebelumnya. Kalau menurut Bu Oke. Dina gimana? Semangat saya untuk begitu boleh tidak ya? Sebenarnya kalau menurut saya Bu Nur, masukan atau ide Bu Nur itu sudah cukup baik. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Bu Nur melakukan itu tuh bukan karena ingin menyenangkan pengawas saja, tapi karena memang benar-benar buku itu juga diperlukan. Mungkin kalau menurut Bu Nur, apakah itu bisa di-combine atau digabung cara tersebut? Gimana Bu Nur? Bagus. Nanti metode itu akan saya gabungkan dengan buku lain, selain buku paket, nanti tetap saya pakai. Seperti itu. Iya, Jadi oke. saya, oke lah, enggak apa-apa, nanti di-combine antara memakai buku paket dengan memakai LCD. Ya, berarti ke depan rencana Bu Nur bagaimana? Rencana saya nanti saya akan mengajar dengan buku paket. Yang pertama memang bukan hanya saja karena menyenangkan pengawas, tetapi juga akan membawa buku paket yang lain atau buku materi yang lain selain buku paket yang ada di sekolah, seperti itu. Iya, supaya ke depan itu apa yang kita bawa sebagai media dan alat pembelajaran itu lengkap gitu ya Bu Nur ya? Ya, betul sekali. Iya, oke. Berarti apakah itu akan dilakukan Bu Nur secara konsisten seperti itu terus atau bagaimana Bu? Insya Allah saya akan Iya. melakukannya dengan lebih baik. Semuanya demi anak-anak. Iya, nah sekarang berarti Bu Nur sudah nggak perlu galau-galau lagi kan Bu Nur? Iya, saya sudah nggak galau lagi. Terima kasih sudah mendampingi dan memberi pencerahan. Iya, sama-sama Bu Nur. Semoga ke depan kita semuanya itu juga semakin belajar. Tidak hanya sekedar untuk menyenangkan pengawas, tapi juga semuanya demi anak-anak. Gitu kan Bu Nur? Ya, betul. Iya. Oke, Terima Bu Nur kasih. kayaknya ini waktunya sudah kita harus mulai masuk lagi ini. Ini mau jam ke-8. Kita persiapan untuk masuk kelas dulu ya Bu Nur ya. Besok kita ngobrol lagi, Iya, kita lagi ngobrolnya. terima Oke, kasih atas waktunya ya, Bu. bertugas, Bu Nur. Selamat bertugas juga. Selesai Bu Ayuni, Bu Sri. Ya, baik, kasus saya diambil sama Bu Dina ya, harusnya yang jadi coach ini saya untuk kasus ini. Iya, lupa ya. Makanya saya bilang ini harusnya saya yang jadi coach untuk kasus ini. Oh, Iya. terus saya dari kapan ini? Saya itu lupa. Iya, makanya tadi kan juga saya lupa tadi. Ya udah kita ganti kasus Maaf, aja. maaf. Iya.
Oke. Kedua, ini kan harus izin, Bu. ya, Ibu Ketua, ya Bu. izin. Kemarin kan di sesi latihan, Ibu bertiga sudah berperan sebagai coach, coachi, dan pengamat. Nah, ketika satu coach sudah menyelesaikan tugasnya, berarti pengamat mengambil bagian sedikit waktunya untuk mengamati tentang apa yang dilakukan terhadap coachi. Itu ya. Oke? Lanjut, Bu, lanjut. Oke, Bu. Ya, siap Bu. Baik, saya berikan hasil review saya sedikit di 2 menit ini saya pakai. Yang pertama model Tirta tujuan ya. Jadi tadi coach berusaha mencari tahu masalah itu sudah benar caranya dengan menegur temannya bernama Gunur, coach dalam hal ini, sehingga yang tadinya dia tidak terbuka, dia bisa terbuka untuk menyampaikan masalahnya. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah, coach sudah berhasil mengungkap semua permasalahannya dengan dipancing oleh coach. Hanya sedikit masukan terjadi identifikasi berulang-ulang, jadi agak kurang efisien untuk identifikasi masalahnya. Ya, itu tentang identifikasi. Kemudian rencana aksi tadi ya antara tanggung jawab dengan rencana aksi itu sepertinya saling mendukung satu sama lain. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh coach itu hanya ya terkadang coach itu terjebak dalam tanda kutip menasehati. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam sebuah proses coaching. Kalau di mana coach itu harus bisa menahan diri untuk tidak menasehati coachnya sendiri. Ya namanya juga kita latihan ya. Nah, kemudian tadi celebrationnya adalah coach akhirnya punya kesadaran dan komitmen juga tanggung jawab untuk tetap membawa buku ada atau tidak pengawas, dan dia akan juga berusaha mengembangkan pelayanannya kepada murid semua demi murid dan menggabungkan cara mengajar berbasis IT dengan menggunakan buku manual seperti itu. Nah, itu yang saya bisa review dari proses coaching untuk kasus 2, yaitu guru yang ditegur oleh pengawas karena tidak membawa buku pegangan ketika mengajar seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kasus 3. Baik. Kasus 3, berarti yang menjadi coach untuk kasus 3 adalah saya, coachingnya antara Bu Dina atau Bu Nur. Pengamatnya Saya juga ya, antara berarti. Saya ngamat. Oh ya, baik. Ya, Bu Wahyu, Sri Wahyuningsih, tolong dibantu ya Bu ya. Ya, monggo. 1, 2, 3, go. Silakan. Halo Dina, loh wajah kamu kok kayaknya nggak secerah pagi ini, kenapa ya? Oh, sedang males ini Bu. Oh ya, males karena apa? Saya lagi nggak mood di kelas. Kebanyakan disindir-sindir sama itu ibu guru. Disindir ibu guru ya? Dalam pelajaran apa? Disindir ibu guru itu pelajaran bahasa Inggris. Katanya saya itu sok pintar lah, sok rajin lah. Memang sih mengatakannya itu juga nggak terlalu frontal gitu, tapi bikin saya nggak mood. Oh gitu. Boleh Ibu tahu Ibu guru bahasa Inggrisnya bilang apa aja sama Dina?
Gini, Bu. Tadi kan pelajarannya